Hai guys, balik lagi di Keluarga Sugi Channel. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, sebelumnya itu aku mau kasih tahu dulu buat kalian nih, usia anak tuh berapa sih? Mungkin banyak sekali yang belum tahu usia anak itu berapa. Jadi anak itu usianya setiap yang orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi semuanya itu membutuhkan dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitar agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses menuju kematangannya atau menuju kedewasaan ya. Nah, selain dipenuhi kebutuhan dasarnya, mereka harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman. Yang pertama, ancamannya kekerasan, kedua perlakuan salah, yang ketiga penelantaran, yang keempat eksploitasi. Ya, sekarang kita ngebahas tentang kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Oke, kekerasan itu apa sih? Kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, itu ada di pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apa aja sih bentuk dari kekerasan itu? Untuk memudahkan memahaminya, kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga kekerasan emosional atau psikis. Nah, untuk yang pertama, kekerasan fisik itu adalah yaitu menggunakan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau cedera atau penderitaan fisik pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Misalnya nih, hukuman fisik, memukul, mencubit, menampar, menyabet, menendang, membanting, menyundut dengan benda panas, menjepit, menusuk, apalagi ya, menjemur, menggantung, merendam, terus pembebanan fisik yang melampaui kewajaran kemampuan anak atau membahayakan dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Bentuknya mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual atau persetubuhan, tindakan fisik maupun non-fisik yang menyasar organ seksual anak, melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar porno aksi dan pornografi, hingga ke penggunaan kata-kata atau gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak. Tindakan-tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujukan, dan tipuan, memanfaatkan kelemahan dan kenaifan. Oke, yang ketiga adalah kekerasan emosional atau psikis, yaitu penggunaan ungkapan atau tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Misalnya, mengecilkan arti atau citra diri anak, mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri, berandal, anak pungut misalnya, termasuk juga perlakuan diskriminatif dan stigma. Kemudian menimbulkan ketakutan, kecemasan, kesedihan, seperti memelototi, membentak, mengancam, menakut-nakuti, dan lain-lain. Kemudian mengganggu pemahaman anak akan dunia dan sistem sosial, hambatan akan akses pendidikan, pengetahuan atau kebenaran, pengekangan, pertemanan atau interaksi, berbohong pada anak. Catatannya adalah kekerasan emosional atau psikis hampir selalu menyertai setiap kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak. Perlakuan salah terhadap anak atau child abuse adalah kekerasan juga. Suatu tindak kekerasan disebut perlakuan salah terhadap anak jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak, seperti orang tua, kerabat, guru, pembina kelompok kegiatan, atau orang lebih tua lainnya yang punya hubungan dengan anak. Bentuknya juga bisa secara fisik,
psikis maupun secara seksual. Disebut perlakuan salah atau abuse karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan anak kepada dirinya, kekuasaan atas anak, dan atau posisinya yang lebih kuat terhadap anak secara fisik, mental, maupun sosial. Kekerasan yang dialami oleh anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak, dan tidak jarang pelaku adalah orang terdekat atau orang yang dikenal oleh anak. Kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan oleh sesama anak lainnya. Ada banyak alasan dikemukakan, namun sebagian terbesar tersumber dari ketidakmampuan pelaku dalam mengelola atau mengendalikan emosi atau kemarahannya, serta ketidakpahaman terhadap dampak tindakan kekerasan tersebut terhadap kualitas perkembangan anak dalam jangka panjang. Khusus untuk kekerasan seksual terhadap anak dikenal istilah sexual grooming atau biasa disebut grooming saja terhadap anak, yaitu perilaku pelaku untuk mendekati dan membangun kepercayaan dari anak dan juga keluarga anak untuk mengurangi atau menghindari penolakan dari anak. Pelaku itu biasanya telah melakukan grooming jauh sebelum mulai menunjukkan tindakan seksualnya, misalnya dengan mendekati dan menarik kepercayaan dari keluarga anak, menemani dan banyak membantu atau memberi atau menjanjikan hadiah untuk anak, menunjukkan gambar atau video atau bercerita hal porno, melakukan sentuhan atau pelukan, dan banyak hal lain yang melemahkan penolakan anak. Banyak kasus grooming dimulai dan dilakukan melalui media sosial dan komunikasi daring atau online. Oke, sekarang kita bahas bullying. Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia disebut perundungan. Adalah bentuk kekerasan juga terhadap anak. Namun pelakunya adalah anak juga. Biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain anak. Cirinya yang pertama, pelakunya adalah anak yang merasa atau dianggap lebih kuat secara fisik atau sosial oleh korban-korbannya. Yang kedua, biasanya terjadi lebih dari sekali atau berulang. Tindakan agresif ini bisa bersifat fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, dan lain-lain, maupun non-fisik seperti menggunakan kata-kata yang mempermalukan atau merendahkan, mengejek, atau memberi panggilan tak pantas gitu, mengucilkan dari kelompok, menyebarkan cerita buruk tentang anak gitu. Ada juga bullying di dunia maya yang disebut cyberbullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan melalui media sosial. Misalnya menyebar berita buruk atau gambar atau video untuk mempermalukan seseorang, mengirimkan ancaman-ancaman, ejekan-ejekan, dan lain sebagainya. Cyberbullying ini sangat berbahaya karena bisa terjadi sepanjang waktu, disebarkan tanpa diketahui, pelakunya bisa cepat menyebar dan sulit dihapus ketika telah mulai tersebar. Baik anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku sama-sama membutuhkan perhatian dan dukungan untuk lepas dari masalahnya.